Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah dan kitab Ihya Ulumuddin. Pembahasan kitab Bidayatul Hidayah pada minggu lalu yaitu tentang 4 hal yang perlu diperhatikan supaya sholat kita itu khusyuk. Yang pertama yaitu huzurul qalbi. Hatinya harus eling, harus ingat kepada siapa yang disembah. Yang kedua syuhudul akli. Akalnya disinari dengan nur syuhud. Nur syuhud yaitu cahaya memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu khudu'un nafsi, ya. Jiwanya tenang. Jadi sholat itu akan kelihatan indikasinya khusyuk atau tidak itu dilihat dari gerakannya. Kalau sholat berdiri kok enggak tenang, itu tanda-tanda ya batinnya tidak tenang. Maka di sini khudu'un nafsi, ya kalau jiwanya tenang, hatinya khudur, akalnya syuhud, pasti akan nampak ketenangan pada saat dia sedang berdiri melaksanakan sholat. Yang keempat khudu'ul arkan, yaitu tenangnya seluruh anggota badan. Ya, lihat tangannya gerakannya tenang, ya tidak bergerak ke sana kemari. Begitu juga kakinya. Karena khudu'ul arkan yaitu tenangnya anggota badan, ini juga sebagai indikasi bahwa seseorang itu hatinya khudur kepada Allah atau tidak, tenang kepada Allah atau tidak. Jika tidak, maka akan terlihat ekspresinya yang nampak dalam perbuatan lahiriahnya. Terus kenapa kita harus sholat khusyuk? Apa manfaatnya? Salah satu manfaatnya yaitu kita mulai latihan ingat kepada Allah, eling kepada Allah. Dari sebelum sholat, ya, wudu, kita sudah mulai sadar kenapa harus wudu, kenapa harus bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Karena kita akan menghadap zat yang suci. Begitu juga ketika takbir, ya, kita sudah mulai ada rasa senang di dalam hati karena memahami makna-makna di balik sholat yang dia lakukan.
Apabila sholatnya itu khusyuk, ya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, man khosya'a, barang siapa khosya'a khusyuk siapa man fi sholatihi di dalam sholatnya, wajibat maka wajib lahu bagi man al jannah surga. Ini keistimewaan orang yang bisa merasakan sholat khusyuk. Ya, saya ulangi lagi. Qad ruwiya fil khobar itu hadis. Annaman khosa'a fi sholatihi wajabat lahul jannah. Wa kharaja, dan dia keluar siapa man min dunubihi dari dosanya, kayaumi waladathu ummuhu, seperti hari saat dia dilahirkan oleh ibunya. Ternyata menurut hadis ini istimewa, ya. Orang yang bisa sholat khusyuk memiliki keistimewaan yang luar biasa. Yang pertama tadi, wajabat lahul jannah, wajib untuk masuk surga. Kemudian yang kedua, wa kharaja min dunubihi, dan ya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, sehingga ibarat dia seperti bocah yang baru lahir dari ibunya. Ya, ini hadis dikutip oleh Imam Ghazali. Tentu Imam Ghazali ya sudah masyhur kesalehannya dan juga ya memiliki ya kualitas keilmuan yang sangat mendalam. Jadi tidak mungkin Imam Ghazali asal comot hadis yang dianggap itu tidak memiliki dasar yang kuat. Nah, kita sudah tasdik aja. Kalau Imam Ghazali ya sudah mengutip, ini berarti Imam Ghazali sudah melakukan ya sebuah kajian. Artinya ya beliau sudah paham bahwa hadis ini ya tidak bertentangan dengan hadis-hadis lain. Sehingga hadis ini bisa memotivasi orang untuk khusyuk. Dan tentu hadis ini ya tidak ngarang. Ya tidak ngarang. Sebab ya hadis yang sampai kepada para sahabat itu kan beragam. Ada kalanya Nabi bicara di depan ruang publik misalkan, di masjid atau di tempat-tempat umum. Maka orang yang mendengar banyak, itu mutawatir. Kalau yang dengar 1, 2, 3 itu termasuk ahad. Tapi ada juga kemungkinan Nabi sedang ngobrol berdua, ya nggak ada orang lain. Gitu. Nah, apa yang dikutip oleh Imam Ghazali ya kita yakin karena Imam Ghazali ya memiliki kualitas kesalehan yang diakui oleh para ulama, dan wasilah ilmunya Imam Ghazali ya banyak melahirkan ulama-ulama yang sholihin gitu. Selanjutnya di dalam matan kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan, wa'lam, dan ketahuilah ya. Ini supaya kita punya kesadaran ya sholat itu tidak sebatas menjalankan kewajiban atau sekedar laporan, itu jangan. Ya, sholat itu harus dipahami ya, lebih substansi lagi. Wa'lam, dan ketahuilah annahu, sesungguhnya Allah Ta'ala mutaliun, itu memperhatikan, itu melihat, ala sariratika, atas hal-hal yang tersembunyi di dalam dirimu, sariroh.
Apakah pada saat sholat kita itu benar-benar khusyuk atau tidak? Itu Allah tahu. Apakah pada saat Anda sholat gerakannya kayak orang khusyuk, tapi sesungguhnya tidak khusyuk? Allah juga tahu. Nah, di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu dikisahkan, ya, Sayyidina Umar ya, pernah marah sama orang yang sholatnya pura-pura khusyuk, gitu. Atau pura-pura kayak dia itu ya melihat ke bawah, ya, supaya kelihatan oleh orang itu khusyuk. Sayyidina Umar yang memiliki mata batin tahu ini sholatnya murain, orang-orang yang ahli riya. Nampaknya kelihatan dari luar khusyuk kelihatannya, tapi sesungguhnya ya di dalam pikirannya ingin terlintas, yaitu dilihat oleh makhluk itu. Jadi Umar pernah nyabet, istilahnya nyabet orang yang sholatnya pura-pura khusyuk gitu, tapi sesungguhnya dia sedang menampilkan satu perbuatan yang indikatornya itu pamer atau pengen dilihat orang, ya, supaya orang lain tahu bahwa sholatnya itu khusyuk. Wa nadhirun ila qalbika, dan Allah juga melihat, menyaksikan apa yang di dalam hatimu. Apakah hati kita pada saat sholat itu ingat Allah atau tidak? Allah tahu. Ya, makanya harus disadari betul, ya, bahwa kita di dalam sholat itu harus berupaya untuk selalu ingat, eling kepada Allah. Ini penting. Nah, namun demikian dalam prakteknya tidak gampang. Mungkin ketika takbir ya sudah khusyuk, masuk iftitah masih, masuk Fatihah, setelah basmalah udah mulai bisikan-bisikan dari iblis datang lagi. Nah, itu. Nah, bagaimana kalau ketika sudah khusyuk kemudian ditarik oleh iblis, ya ingat segala sesuatu, ya istilahnya, ya ingat kerjaannya, ingat macam-macamnya, ditarik lagi untuk ingat Allah. Itu. Maka di dalam sholat ini, ya, kita harus sadar betul ada lawan yang berusaha memalingkan kita dari Allah, yaitu iblis. Ya, nyata di dalam diri kita melalui bisikan-bisikan dalam pikiran kita yang selalu mengajak untuk lupa kepada Allah. Karena itu, ya, tekniknya ketika kita sholat, ya, sudah mulai ingat, lupa, tarik lagi, lupa, tarik lagi, lupa, tarik lagi, ingat. Itu lambat laun insya Allah progresnya membaik nanti. Jangan sampai kita lupa diterusin sampai salam, udah selesai toh gitu. Nah, ini teknik-teknik ini perlu kita pahami dan kita praktekkan. Gitu. Kalau di dalam sholat kok ada lintasan-lintasan yang menguasai diri kita, yang akhirnya lupa mengingat kepada Allah, nah, harus ditarik kembali untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Fa inna ma yattaqabbalu, ya, maka sesungguhnya akan menerima siapa Allah min sholatika, dari sholatmu, biqadri khusyuika, sesuai kadar khusyukmu.
Jadi Allah akan menerima sholat kita, ya sholat ya semua hamba itu biqadri khusu'ika, sejauh mana di dalam sholat itu ingat kepada Allah. Bagaimana kalau sholatnya dari takbir sampai salam itu lupa? Secara fikih tetap sah, tapi secara kualitas itu tentu tidak sempurna. Gitu. Nah, kemudian disesuaikan dengan ini, apakah diterima? Ya, apakah diterima oleh Allah? Nah, soal itu rahasia Allah. Tapi indikasi, ciri-ciri sholat yang diterima oleh Allah itu ada. Apa? Ya khusyukmu. Khusyuk kita pada saat kita sholat itulah indikasi bahwa sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khudu'ika, dan tenangmu, wa tawadu'ika, dan sifat tawadukmu. Jadi pada saat sholat harus khusyuk hatinya, khudu' ya jiwa dan raganya, kemudian tawaduk ya hatinya rendah hati, tidak merasa apa-apa, tidak merasa siapa-siapa, dan juga tidak merasa hebat gitu. Ketika diberikan anugerah bisa sholat, itu yang diingat ya itu Allah, bahwa saya bisa sholat itu anugerah Allah, bukan karena saya, bukan karena kehebatan saya. Itu wa tadarruika, dan sifat tadarruk itu kalau bahasa pesantrennya ya DPDP, pengen mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada rasa untuk terus memperbaiki, meningkatkan kualitas ibadahnya. Itu ada tak yang disebut tadarruk. Itu. Wa'budhu, ya, dan sembahlah hu, ini kembali ke Allah. Wa'budhu, dan sembahlah Allah fi sholatika, di dalam sholatmu, ka'annaka, seolah-olah dirimu tarohu, menyaksikan Allah. Itu. Ini sholat yang kualitasnya ihsan. Jadi sholat yang kualitasnya ihsan adalah sholat yang di dalamnya anta'budallah ka'annaka taroh. Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah Allah itu menyaksikan. Nah, apakah ini bisa? Apakah ini mungkin saya bisa melaksanakan? Ya, ketika ini disampaikan oleh hadis tentang ihsan, ya berarti bisa kalau paham ilmunya. Maka penting mencari ilmu yang bisa memahami makna ihsan dan memahami bagaimana praktek ihsan, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau di dalam sholatnya sudah ada kesadaran menyaksikan Allah, maka di luar sholat pun akan merasakan juga menyaksikan Allah. Sebaliknya, kalau di dalam sholatnya itu lupa mengingat Allah, pasti di luar sholat juga sama, akan lupa mengingat Allah. Maka dampaknya orang yang ketika sholat lalai, itu sholatnya tidak bisa mempengaruhi, memperbaiki dirinya. Jadi tidak bisa inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ya, sholat itu
untuk bisa mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Ya. Ini sholat yang bagaimana? Ya sholat yang didasari dengan ihsan. Bagaimana kalau tidak didasari dengan ihsan, hanya fikih saja? Ya sulit untuk mencapai kualitas ihsan. Gitu. Karena itu penting. Kita di dalam memahami Islam tidak terhenti pada sebatas rukun Islam, rukun iman, tapi ihsan ya, ini harus sudah mulai kita ajarkan kepada ya anak-anak, ya santri, ya siapapun, supaya ngerti esensi daripada sholat itu lidzikri, untuk mengingat Allah. Nah, untuk bisa memahami ya harus ngerti ilmunya. Untuk mendapatkan ilmu ya harus ngaji. Bagaimana mungkin bisa paham ilmu kalau ngajinya males gitu. Selanjutnya wa ilam takun taroh, ini turun dari level yang pertama. Jika di dalam sholatmu kok nggak bisa menyaksikan Allah, maka turun levelnya, seolah-olah kamu fa'ilam takun taroh, jika kamu tidak menyaksikan Allah di dalam sholatmu, fa'innahu yaroka, maka yakini bahwa Allah melihatmu. Allah nadhirun, ya, Allah muttaliun, ya, Allah tahu gerak-gerik batin kita. Allah tahu apa yang tersembunyi di dalam sir kita. Maka ketika kita sudah punya kesadaran, oh ternyata Allah muttaliun wa nadhirun, nah di sini mulai muncul sikap hati-hati, mulai latihan bisa sedikit-sedikit mempraktekkan khusyuk itu. Maka penting sekali ya kita belajar sholat itu tidak sebatas ilmu fikih. Ilmu fikih menjelaskan teorinya, ya, fardunya wudhu, sunahnya wudhu, rukunnya sholat, sunahnya sholat, udah selesai. Tidak ada di dalam fikih itu menjelaskan soal ihsan gitu. Nah, ihsan ini ya dibahas dalam ilmu tasawuf, dipraktekkan dalam ilmu toreko itu. Fa ilam yahdur qalbuka, jadi idealnya yang pertama tadi, menyaksikan Allah. Kalau tidak menyaksikan, ya sudah, yakin Allah memperhatikan kita. Kalau ini masih tidak bisa, ini fa ilam takun fa illam yahdur, maka apabila tidak hadir, tidak ingat ya, apa qalbuka, hatimu, walam taskun, dan tidak tenang, apa jawarihuka, anggota tubuhmu. Jadi kalau hatimu tidak bisa hudur dan tidak tenang anggota badanmu, likusuri ma'rifatika, karena ya sedikitnya atau karena tidak adanya makrifahmu atau berkurang ilmunya dalam kemakrifahanmu. Jadi likusur ai bimakna naksi ya. Sebab apa orang sholat tidak bisa khusyuk gitu, tidak bisa hudur? Nah, ini dijawab, ya karena nggak punya ilmu ma'rifah, nggak punya ilmu mengenal Allah.
di sini hatinya tidak bisa hudur, jiwa raganya nggak bisa tenang. Sebab apa? Sebab likusuri ma'rifatika, karena berkurangnya ma'rifahmu. Ya, akhirnya ya dia sholat sebatas menjalankan kewajiban, seperti kayak orang absen, selesai sudah gitu. Nah, dengan memahami ya pernik-pernik kedalaman sholat yang seperti ini, ya, akhirnya kita tahu ya kekurangan yang ada di dalam diri kita. Oh ya, ternyata sholat yang selama ini saya jalani jauh dari sempurna. Ya hanya sebatas kayak anak kecil, ya masih kayak karyawan yang semangat datang ke kantor, cepet-cepet hanya absen gitu. Jadi ngejar formalitas, tidak sampai pada tingkatan hudur dan khudu ya. Khudu ini tidak sampai merasakan hal itu. Bijalalillahi, dengan keagungan Allah Ta'ala. Faqaddara anna rajulan sholihan. Ya faqaddir ya. Maka kira-kiralah anna rajulan, sesungguhnya laki-laki sholihan yang soleh, min wujuhi ahli baitika, dari arah penghuni rumahmu, yang dulu melihat ilaika kepadamu, liya'lama, supaya dia mengetahui kaifa sholatika, bagaimana sholatmu. Fa inda dzalika, maka ketika itu yahduru, hadir apa qalbuka, hatimu, wa taskunu, dan tenang apa jawarihuka, anggota badanmu. Nah, ini diberikan sebuah perumpamaan ya, supaya kita itu bisa latihan khusyuk dan khudu. Kalau di dalam sholat kita kok enggak merasakan diawasi oleh Allah dan tidak bisa merasakan, menyaksikan Allah, ya. Jadi kita buat sebuah perumpamaan begini. Ketika kita sholat, di belakang kita itu seolah-olah ada orang yang punya pengaruh di dalam diri kita. Nah, contoh itu seorang guru atau orang tua atau siapapun. Maka pada saat kita tahu bahwa di belakang kita ada yang memperhatikan sholat kita, ya, itu pasti akan terjadi perubahan. Yang awalnya tidak khusyuk jadi khusyuk. Yang biasanya kalau sendirian itu gerakannya asal-asalan, ini pura-pura tertib, khusyuk. Nah, ini teknik bagaimana menyadarkan diri kita. Ternyata ya kalau di belakang kita ada orang yang ngawasi sholat kita, kita akan bereaksi. Reaksinya apa? Tadi ya, pura-pura khusyuk. Ini pura-pura. Karena apa ya? Karena dia supaya dilihat oleh makhluk nampak khusyuk, padahal sesungguhnya tidak. Nah, dengan cara seperti ini supaya kita sadar. Ketika diperhatikan manusia saja kita semangat untuk ya sungguh-sungguh ya khusyuk, khudu gitu. Tapi kenapa ketika kita disaksikan oleh Allah, ya, kita tidak pernah merasa ada yang memperhatikan. Ya, padahal
Allah selalu memperhatikan sholat kita. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini bisa menjadi renungan, ya. Ini sangat rasional, ya, untuk melatih diri kita, untuk penyadaran. Ya, contoh tadi kita sholat, di belakang kita itu ada orang yang paling kita segeni gitu. Itu pasti sholatnya ya akan ya seolah-olah khusyuk, tertib, ya bacanya panjang-panjang gitu. Nah, padahal ini hanya tasannu, hanya sekedar supaya diperhatikan. Kesadaran dilihat oleh Allah dan kita diperhatikan oleh Allah itu belum muncul. Padahal sederhana, ya, cara mendekatkan paham bahwa sholat kita itu diperhatikan oleh Allah itu gampang. Buktinya apa? Buktinya ketika ada di dalam diri kita itu ruh, itu semua seluruh gerakan tubuh kita menjadi aktif. Kita takbir, ya, kita berucap Allahu Akbar, itu semua bisa berfungsi normal karena di dalam diri kita ada ruh, dan ruh itu min amri Rabbi. Nah, makanya kalau ada orang yang sadar, oh iya, ternyata kita itu diperhatikan oleh Allah. Ya, kita jelas ada ruh di dalam diri kita, dan ruh kita itu min amri Rabbi. Maka seluruh gerak-gerik kita ya pasti diperhatikan oleh Allah. Ya, sehingga muncul kesadaran untuk memperbaiki diri. Itu. Nah. Kemudian selanjutnya sumarji ila nafsika. Ya, sumarji, kemudian kembali ila nafsika, kepada dirimu. Jadi kemudian kembalikan kepada dirimu. Diri kita ini, kamu itu kalau sholat di belakangmu ada orang, kamu kok pura-pura khusyuk, padahal itu orang. Tapi kenapa ketika kamu sholat, ya, padahal diawasi oleh Allah, kamu tidak merasa diawasi? Nah, kenapa ya? Karena hati kita sedang ghaflah, sedang lalai. Maka bagi para salik, tugasnya bagaimana kita bisa melepaskan diri, ya, dari keghaflahan ini. Jangan sampai ya seumur hidup ya sholat kita dalam keadaan ghaflah. Gitu. Jadi bisa dipastikanlah kalau hanya ngaji ilmu fikih tok, ya, til gitu, nggak dibarengi dengan ilmu tasawuf, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan batinnya, itu sulit untuk bisa merasakan khusyuk di dalam sholatnya. Wakul, dan katakanlah ya nafsasu. Ini jadi suruh mengembalikan kepada dirimu, kemudian dirimu itu ditanyain, ya nafsasu, wahai jiwa-jiwa yang buruk, ya, yaitu nafsu ammarah, nafsu lawamah. Hei jiwa-jiwa yang buruk yang ada di dalam diri kita, alla tastahina, apakah kamu tidak malu, min kholikika, dari penciptamu. Jadi kita diingatkan, hei nafsu-nafsu yang buruk, yaitu nafsu ammar lawamah yang mendominasi ya, pada seorang hamba, ya sadarlah, ya malulah kepada Allah, kepada Kholik penciptamu, wa maulaka, dan tuanmu, it qadarta, jika kamu mampu,
ittila abdin, ya melihat seorang hamba dalilin yang hina min ibadihi dari hamba-hamba Allah alaika atasmu. Jadi disuruh introspeksi ke dalam diri, ya, bahwa nafsu-nafsu yang buruk itulah yang sesungguhnya menjadi hijab, yang sesungguhnya ya menjadi tirai seorang hamba ketika melaksanakan sholat, sehingga di dalam sholatnya ghaflah, lalai, ya, dari takbir sampai salam. Jadi lihatlah ya dirimu sebagai seorang hamba yang hina, ya, seorang hamba yang hina, ya, nggak ada yang patut kita banggakan, ya. Kita kalau sadar ya bahwa kita ini dari setetes air yang hina kemudian berwujud menjadi diri yang sempurna, ini semua kuasa Allah, semua kudrah Allah. Jangan sampai kita lupa itu. Kita sadari betul bahwa kita ini dari sesuatu yang hina kemudian disempurnakan wujud kita lahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian Allah meletakkan hijab-hijab tirai di dalam diri kita, yaitu berupa nafsu-nafsu yang buruk tadi. Nah, maka tugas sebagai seorang salik bagaimana melawan nafsu-nafsu yang buruk yang ada di dalam diri kita. Walaisa, dan tidak ada biyadihi di dalam biyadi pada kekuasaannya apa durruka bahayamu, wala naf'uka, dan tidak ada kemanfaatan dirimu. Jadi dirimu itu nggak ada membahayakan juga, tidak manfaatkan juga ada. Bagi Allah itu nggak ada. Kita ini sesuatu yang hina. Kita ibadah sholat khusyuk nggak khusyuk itu tidak menyebabkan Allah itu derajatnya naik, itu tidak. Sholat nggak sholat Allah tetap pada sifat kemahakuasaannya. Jadi jangan sampai kegeeran, ya, merasa hebat itu, apalagi merasa segala-galanya gitu. Jadi perlu penyadaran di dalam diri kita. Jadi kita sholat ya nggak bakalan derajat martabat Allah itu jatuh, tidak, ya, karena nggak ada manfaatnya bagi Allah. Tapi kalau kita sholat, manfaatnya kembali kepada diri kita. Itu. Jadi wala naf'uka, dan juga dirimu itu ya nggak bisa bahayani juga nggak bisa, manfaati juga bisa, tidak bisa. Jadi akhirnya muncul kesadaran yang mendasar. Oh, diri kita ini hanya seorang hamba yang hina, yang tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Khosakta, kalau kita sudah bisa melihat ke dalam diri sampai pada tahapan serendah-rendahnya gitu, ya, sedalam-dalamnya melihat ke dalam diri, khosakta, maka Anda akan merasakan khusyuk, ya, menjadi khosaat, ya, maka menjadi khusyuk jawarihuka, seluruh anggota badanmu gitu. Akhirnya mulai sadar, oh ya diawasi oleh Allah. Bisa sholat ini anugerah Allah, bisa takbir anugerah Allah. Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu wahasunat, dan menjadi baik apa sholatukah sholatmu, ya, secara perlahan, sholatnya menjadi baik. Yang awalnya ya sama sekali dari takbir sampai salam gak ingat Allah, ini sudah mulai ada perbaikan, ya.
Jadi wa hasunat sholatuka. Summa innaka sesungguhnya dirimu ta'lamina mengetahui annahu sesungguhnya Allah muttaliun itu ningali, itu melihat, itu memperhatikan alaika kepadamu. Wala tahsaina dan kamu tidak khusyuk li utmatihi karena keagungan Allah. Ahwa ta'ala. Ahwa apakah dia Allah Ta'ala Maha Tinggi indaka di sisimu aqallu lebih kecil, lebih asgor, lebih akor min abdin dari hamba min ibadihi dari hamba-hamba Allah. Jadi maksudnya supaya menyadari ya bahwa Allah ya segala-galanya. Kita sebagai hamba kecil, enggak ada apa-apanya itu. Wa ma asyatu tuhyanuka maka tidak ada yang lebih parah ya kemaksiatanmu wa jahlika dan kebodohanmu wa ma'adumu atwatika dan juga tidak yang ada yang lebih agung dari permusuhanmu li nafsika kepada dirimu. Wa alits dan cabutlah atau obatilah kolbaka hatimu. Wa alis dan cabutlah kolbaka pada hatimu bihadhil hili ya bikasril ha yaitu dengan rekayasa yang ada di dalam dirimu. Fa asyahu maka mudah-mudahan hatimu ayyahdura menjadi ingat maka sertamu fi sholatika di dalam sholatmu. Fa innahu maka sesungguhnya laisa tidak ada laka bagimu min sholatika dari sholatmu illa ma akalta kecuali sesuatu yang kamu pikirkan, yang kamu rasakan minha darinya. Wa amma ma ataita bihi minal ghaflah wasahwi sedangkan pada saat sholat ya kamu dari takbir sampai salam ma'al ghaflah itu lalai wasahwi ya, juga lupa fahuwa ya maka bermula dia bi alam yahdur qalbuka maksudnya hatimu tidak hudur wahwa maka bermula dia ilal istighfar kepada mohon ampun wa takfir yaitu bayar kifarat ahwaju lebih dibutuhkan li anna fi sholatika khilalan li adami huduri qalbika fal khusyuk fis shalah walau fi juz'in minha. Jadi khusyuklah ya di dalam sholat itu walaupun sebagian dari itu wajibun itu wajib lakinnahu laisa sarton li sihhatis shalah. Nah, ini penjelasan akhir ini sebagai penjelasan yang cukup penting. Jadi khusyuk itu ya di dalam sholat itu fal khusyuk fis shalah walau fi juz'in minha wajibun. Jadi khusyuk di dalam sholat walaupun pada bagian-bagian dari sholat itu hukumnya wajib ya, hukumnya wajib. Lakinnahu laisa syarton akan tetapi khusyuk itu tidak masuk menjadi syarat li sihhatis shalah. Jadi orang sholat lupa sama Allah itu ya sah secara fikih gitu. Maka di sini tidak laisa syarton li sihhatis shalah kama afatau Syekhuna Ahmad An-Nahrawi itu fa idza hadara qalbuka wa huwa alam bis-shawab ya.